Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di majelis Jumat yang berbahagia ini. Salawat beriring salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Perubahan zaman adalah sebuah keniscayaan. Perkembangan ilmu dan teknologi saat ini menjadikan semakin cepatnya perubahan peradaban. Namun perlu kita ingat bahwa perubahan ini bukan hanya membawa dampak positif. Ancaman dekadensi moral dan hilangnya kemanusiaan juga terancam oleh derasnya perubahan jika tidak disikapi dan diantisipasi dengan baik. Teknologi diibaratkan pisau yang bisa memberi manfaat jika dipegang dan digunakan oleh seorang koki, namun akan mendatangkan bencana bila dipegang dan dikuasai oleh penjahat. Oleh sebab itu, perubahan zaman akibat cepat dan masifnya perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kesadaran bahwa teknologi adalah alat, bukan tujuan. Kita harus mampu membentengi diri dari efek negatif perkembangan teknologi untuk menghindari sebuah tatanan peradaban yang menghantarkan pada jurang kehancuran. Ada kalimat bijak yang mengatakan, dengan teknologi hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Agar semuanya bisa kita jalankan, maka perlu kita pegang sebuah kaidah. Al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang harus disadari bersama
dan dilakukan di era saat ini adalah membekali diri kita dan generasi muda dengan nilai-nilai spiritual dan akhlak yang baik di tengah gempuran berbagai macam hal negatif akibat cepatnya perubahan zaman dan pengaruh sosial media. Mau tidak mau, generasi muda saat ini adalah generasi yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di negeri ini. Jika generasi muda tidak dibekali dengan iman dan akhlak mulia sejak dini, maka bisa jadi negara dan agama Islam yang kita cintai akan kehilangan penerus yang akan memimpin bangsa dan agama ini. Saat ini kita lihat bagaimana nilai-nilai etika, tata krama, kepedulian sosial sudah mulai pudar akibat sebagian generasi sekarang lebih menikmati kehidupan dengan bersosialisasi di dunia maya daripada bersosialisasi di dunia nyata. Secara tidak langsung, mereka menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, sehingga tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan dalam hadisnya agar kita menjaga akhlak yang baik kepada orang lain. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun berada. Iringilah perbuatan buruk yang sudah dilakukan dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain berubahnya akhlak dan sikap generasi muda, pengaruh budaya luar dari derasnya konten yang mengalir melalui media sosial juga membawa dampak semakin lunturnya ajaran Islam dan nilai-nilai luhur bangsa ini. Hal ini bisa terlihat dari sikap, model, dan gaya berpakaian generasi muda saat ini yang terbawa tren tanpa dilandasi nilai-nilai agama dan nilai luhur bangsa ini. Jika ini dibiarkan, bagaimana nasib bangsa ini ke depan? Allah telah mengingatkan kita semua untuk tidak boleh mewariskan generasi yang lemah. Agama Islam mendorong para generasi muda untuk menjadi generasi penerus yang tangguh, serta membanggakan agama, bangsa, masyarakat terkhusus keluarga, dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Allah menegaskan kepada para orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya, tidak hanya memenuhi kebutuhan zahirnya, namun yang terpenting adalah memberikan pendidikan dan keteladanan yang menjadi bekal kehidupan anak di masa mendatang. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Semua ini menjadi bahan renungan dan menjadikan kita untuk lebih peduli kepada para generasi muda dengan berupaya semaksimal mungkin
melindungi dan menjadikan mereka pribadi yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Perintah untuk melindungi diri dan keluarga juga ditegaskan Allah dalam Al-Quran, surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Wujud menjaga diri dan keluarga ini bisa dilakukan dengan terus mendekatkan diri pada Allah melalui penguatan ketaatan, menjalankan ibadah, memberi pendidikan dan teladan yang terbaik untuk diri dan keluarga, memberi nafkah dari rezeki yang halal, dan senantiasa berdoa agar keluarga dan keturunan-keturunannya senantiasa menjadi generasi yang soleh dan solihah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita membina para generasi muda dengan akhlak dan cara yang baik dan bekali generasi ini dengan kewaspadaan terhadap dampak negatif perubahan zaman. Bukan harta atau materi duniawi yang menjadi warisan terbaik bagi generasi ini, melainkan penanaman iman, keteladanan yang diberikan oleh masyarakat dan orang tua khususnya kepada anak-anak adalah dasar utama menjadikan generasi saat ini generasi yang mampu memimpin agama dan bangsa serta keluarganya di masa depan, dan menjadikan mereka pemimpin yang religius, amanah, berilmu pengetahuan, dan berwawasan global, sehingga mampu mewujudkan negeri Indonesia, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabi nabiyyika ajma'in wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma dfa' 'anna al khala wal waba wat ta'un wal amrad wal fitan ma la yadfa'uhu khairuka 'an baladina hadza Indonesia khassah wa 'an sa'ir biladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum